Waalaikumsalam. Sebelumnya Waalaikumsalam. saya perkenalkan dulu, nama saya Andri Wibowo. Saya adalah tour leader yang nanti akan memimpin dan juga menemani perjalanan ibadah serta tur Bapak Ibu sekalian. Untuk perkenalan apa ya kira-kira? Nama dan umur aja. Umur saya 30-an. Saya tinggal di Yogyakarta. Sementara saya tinggal di Jalan Monjali. Kalau ada Bapak dan Ibu yang kebetulan tinggal di Jogja yang dekat, boleh nanti saya sowan ke rumah Bapak Ibu atau sebaliknya seperti itu. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai untuk pemaparannya. Mbak Feby bisa di share screen ya? Ya, baik Mas Andri. Yang pertama helper ya. Siap. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan. Mungkin dari Bapak Ibu sudah membaca yang kemarin di-share di grup juga. Untuk jadwal penerbangan Bapak Ibu bisa diperhatikan di kolom yang paling atas. Nanti akan dijelaskan secara detail. Langsung saja ke meeting point, yaitu kita akan bertemu di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Bapak Ibu. Pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, waktunya adalah maksimal di pukul 20 waktu Indonesia Barat di depan Sate Senayan, area Tower Row B. Bapak Ibu, untuk jadwal kita penerbangan dimulai hari Kamis namun menuju ke Jumat ya Bapak Ibu. Jadi sudah masuk ke hari Jumat dini hari. Jadi jangan salah paham, yaitu di pukul 00.40. Itu masuknya di Kamis apa Jumat ya Mbak? Ya aku sih kok encene fix. Jadi Ada yang wong bocor itu iku suaranya. bayar ada Jadi bertahun-tahun. kalau kumpulnya hari Kamis tapi terbangnya Jadi ini nanti Jumat dini hari jam 00.40, bayar yaitu tidak kita bertahun-tahun lebih tapi alhamdulillah. berlaku sampai 2026. Kudune kan mek Mohon maaf setahun Mbak kan aku. Feby, ada yang bocor Terus tak suaranya. tak no. Ya, Iki saya mute dulu ya Mas. Oh ya, Baik, sebentar. sudah. Ya, jadi ketemunya di hari Kamis tersebut pukul 20, lalu penerbangan akan dilaksanakan pada tanggal 10, Bapak. Jadi setelah jam 00, yaitu 00.40, alhamdulillah kita terbang dengan pesawat Saudi Arabian Airlines. Alhamdulillah keuntungannya adalah kita nanti terbangnya langsung dari Jakarta ke Jeddah, yaitu selama kurang lebih 9 jam 35 menit. Untuk detailnya nanti yang di bawah-bawahnya, yang penerbangan dari Jeddah ke Istanbul, Istanbul Jeddah, Jeddah CGK akan dijelaskan di materi yang nanti sekalian setelah penjelasan itu. Jadi Bapak Ibu nanti kita bertemu di Bandara Soekarno-Hatta. Saya himbau Bapak datang tepat waktu karena di situ akan ada pembagian untuk visa, untuk paspor, dan untuk perlengkapan umroh yang memang belum diberikan Bapak Ibu. Nanti begitu ketemu dengan saya, Bapak Ibu langsung sudah membawa koper besar dan koper kecil yang kabin, karena kan di sini mendapat 2 jatah ya Bapak Ibu, yang satu koper besar untuk bagasi 23 kilo. Nanti pas saat pembagian, koper besar langsung akan diberi label, selanjutnya akan diurus oleh para handling yang di Jakarta. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengangkat-angkat koper yang besar lagi karena akan akan dibawa oleh handling dari kami. Bapak Ibu nanti hanya akan membawa bagasi kabin yang 7 kilo, baik berupa koper kecil ataupun tas ransel seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti setelah pembagian Bapak Ibu perlengkapan, sekalian menyerahkan koper besar, diberi label, dikasihkan ke handling. Setelah itu kita persiapan untuk check-in, dan check-innya juga nanti kita akan diurus oleh para handling, sehingga kita hanya mengantri saja sesuai dengan koper yang sudah ditata seperti itu. Di sini sudah diberikan juga nomor HP saya Bapak Ibu, mohon disimpan, ada di grup juga. Saya ulang 0819 77 53 kali 43 kali. Untuk emergency kontak bisa dengan Bapak Miftahuddin Nur Saleh, nomornya sudah ada di situ. Untuk informasi yang penting Bapak Ibu, paspor jangan sampai tertinggal bagi yang belum dikumpulkan di AM Tour. Namun nanti yang sudah dikumpulkan akan saya bawa dan akan saya bagikan sebelum check-in seperti itu.
Selanjutnya untuk buku kuning vaksin meningitis dan polio juga jangan sampai lupa. Terima kasih yang sudah menyerahkan. Nanti yang belum barangkali ada yang belum menyerahkan, jangan sampai lupa karena itu adalah syarat wajib yang harus diserahkan seperti itu. Nah, untuk ketepatan waktu saya tadi sudah menyampaikan kita bertemu maksimal di jam 20 agar sekitar pukul 21 atau 22 sudah selesai sehingga kita sudah siap terbang semuanya. Diharapkan untuk datang lebih awal agar apabila nanti ada sesuatu yang kurang masih ada kesempatan untuk untuk mencari jalan keluar seperti itu. Terima kasih. Mbak Febi, selanjutnya untuk makanan agar tetap menjaga selera makanan, Bapak Ibu disarankan untuk membawa makanan tambahan. Namun makanan tambahan tersebut seharusnya yang boleh dibawa di penerbangan adalah makanan yang tersegel, yaitu makanan yang dijual yang ada keterangan bahasa Inggrisnya dan sudah memiliki izin edar dari BPOM. Bukan kita bawa makanan sendiri terus dimasukkan ke plastik gitu ya Bu ya, Bapak Ibu. Tidak juga membawa makanan yang dimasak sendiri pakai pakai kotak makanan sendiri seperti itu. Jadi memang makanan yang dari pabrikan yang ada BPOM-nya seperti itu. Selanjutnya untuk perlengkapan penting lainnya, di sini kami mengingatkan karena nanti suhu baik di Madinah, Mekah maupun di Turki, suhunya sudah mulai turun karena sudah musim gugur, sehingga Bapak Ibu disarankan jangan lupa untuk membawa jaket yang berbahan nyaman. Di situ juga ada perlengkapan yang dari travel agent seperti batik seragam, shawl, dan buku panduan. Nanti kalau misalnya yang belum diberikan akan dibawakan dengan pas keberangkatan oleh saya. Bapak Ibu juga tidak lupa membawa payung lipat. Kemungkinan nanti akan ada hujan karena musim gugur itu kadang-kadang ada hujannya, baik itu di Madinah atau di Mekah atau nanti di Turkinya seperti itu. Jangan lupa membawa payung lipat atau jas hujan. Hal yang tidak kalah penting juga Bapak Ibu membawa kacamata hitam karena sinar matahari biar tidak terlalu silau di mata saat melaksanakan ibadah umroh nanti. Untuk pakaian, negara tujuan kita di Arab Saudi dan Turki memasuki musim gugur, seperti yang saya sampaikan tadi. Jangan lupa untuk yang ibu-ibu membawa baju gamis, mukena, sarung tangan khusus umroh, dan yang bapak-bapak membawa kain ihram untuk ibadahnya. Terus agar lebih kencang juga menggunakan ikat pinggang khusus kain ihram agar tidak mudah lepas nanti saat melaksanakan ibadah. Jangan lupa juga membawa baju koko, sarung, dan peralatan yang lain. Selain ibadah umroh, untuk kesehariannya juga agar tidak lupa Bapak membawa pakaian yang nyaman, yang menyerap keringat, karena kemungkinan suhunya juga tidak menentu, bisa sangat dingin atau bisa sangat hangat seperti itu. Selanjutnya Mbak Febi. Nah ini di sini ada foto yang perlengkapan yang dari kantor tur ya. Bapak sama Ibu sudah dibagikan belum ya Mbak Febi untuk yang di atas tadi? Sudah, Mas Andre. Sudah ya, sudah. Selanjutnya Bapak Ibu, kami juga mengingatkan untuk suplemen-suplemen dan obat. Memang dari AM Tour juga kami menyediakan obat, namun bila jumlahnya sangat terbatas atau tidak sesuai dengan apa Bapak Ibu kehendaki seperti itu, tidak ada salahnya Bapak Ibu juga membawa obat-obat yang biasa Bapak Ibu konsumsi, misalnya paracetamol untuk menghilangkan pusing atau demam. Bapak Ibu juga bisa membawa counter pain bila kaki-kaki pegal. Terus ini fresh care dan segala macam seperti itu. Atau norit obat diare juga boleh seperti itu. Betadine juga bisa. Tapi nanti kami juga akan membawa, namun jumlahnya terbatas. Kita berdoa semoga obat-obatan tersebut tidak dipakai. Namun alangkah baiknya kita sudah menyiapkan seperti itu. Selanjutnya Mbak Febi. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu, mohon perhatiannya. Karena jatah kita itu satu jamaah itu adalah 2 tas, yaitu yang dibawa, 1 tas besar yang dimasukkan ke bagasi,
itu maksimal 23 kilogram per jamaah, tapi itu banyak banget itu 23 itu. Lalu untuk tas kecilnya 7 kilo. Sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya Bapak Ibu, itu akan sangat repot bila kita membawa barang lebih dari 2. Jadi saya ingatkan, saya sarankan, juga dihimbau untuk hanya membawa 2 tas, yaitu tas besar atau koper besar dan koper kecil atau tas kecil yang ransel seperti itu. Intinya kita hanya membawa satu bag besar, koper besar yang 23 kilo dan juga satu koper kecil yang 7 kilo yang akan masuk ke kabin seperti itu. Lalu untuk barang-barang yang dilarang Bapak Ibu yang paling penting itu adalah power bank, itu harus masuk ke dalam kabin, yaitu ke dalam kabin pesawat dengan kita, bukan di bagasi. Dan kapasitasnya dibatasi 20.000 mAh. Dan selama penerbangan, mohon perhatian Bapak Ibu, dilarang untuk mengecas handphone menggunakan power bank. Seperti itu. Lalu untuk tongsis dan juga payung, itu masuk ke dalam bagasi yang 23 kg. Seperti itu. Jadi mohon perhatiannya ya Bapak dan Ibu, untuk membawa satu koper besar yang 23 kilo, dan juga koper kecil atau ransel yang isinya 7 kilo yang dibawa ke kabin. Seperti itu. Bapak dan Ibu juga dapat melihat di sini ada gambar-gambar yang sudah menjelaskan bahwa barang-barang yang dilarang dalam penerbangan, seperti misalnya benda atau cairan korosif, oksidasi, ya, zat-zat beracun, atau bahan yang mudah meledak, terus koper pintar yang elektrik yang bisa otomatis dijalankan seperti itu. Lalu kendaraan kecil dan juga alat pelumpuh atau alat kejut yang mengandung listrik seperti itu. Ada juga gunting, jangka, terus ketapel, dan untuk cairan yang masuk ke dalam kabin maksimal 100 mili. Misalnya Bapak Ibu membawa hand body, membawa sabun cair, membawa pasta gigi, itu tidak boleh melebihi 100 mili seperti itu. Lalu namun untuk benda yang saya sebutkan tadi adalah benda yang boleh dibawa namun harus dibatasi dibawa ke dalam kabin kayak gitu. Kalau misalnya untuk yang tajam-tajam nanti akan masuk ke bagasi seperti itu. Lalu yang tadi ini dilarang selama penerbangan digunakan adalah power bank, baterai litium, rokok elektrik tentunya juga tidak boleh, lalu pemantik api atau korek, dan juga benda-benda yang dapat memicu bau maupun memicu api seperti itu. Selanjutnya untuk yang akan saya jelaskan di sini adalah ini, pada pegangan koper harap dikaitkan slip bagasi atau luggage tag. Nanti akan diberikan dari AM Tour, akan diberi tanda untuk memudahkan kami para handling untuk mengambil koper. Jadi Bapak Ibu, saya singgung kembali, untuk koper yang besar itu nanti selama penerbangan dari Jakarta setelah diserahkan ke tim handling, nanti akan masuk pesawat, bukan kita yang mengurusi, jadi sudah ada yang mengurusi untuk dimasukkan ke dalam bagasi. Setelah itu nanti setelah keluar dari pesawat di Bandara Jeddah, nanti juga akan diambil oleh handling. Jadi Bapak Ibu hanya membawa koper kecil ataupun tas yang 7 kilo yang melekat dengan kita. Untuk bagasi yang 23 kilo nanti akan selalu dibawa oleh tim handling. Tim handling Jakarta akan memasukkan, tim handling yang di Jeddah akan mengeluarkan dari konveyor hingga ke bus seperti itu. Nanti akan kami cek untuk kelengkapannya. Jadi kami ingatkan kembali hanya untuk membawa satu tas besar dan satu kecil agar tidak tercecer seperti itu. Dan dimohon tidak membawa titipan bila tidak tahu isinya. Karena ada Bapak Ibu pengalaman di bandara itu ada orang yang membawa titipan orang yang kita tidak kenal ataupun titipan dari orang yang kita kenal namun kita tidak tahu isinya. Karena itu akan memberi masalah kepada kita yang membawa walaupun kita tidak tahu isinya. Sehingga diingatkan untuk tidak membawa barang-barang titipan yang tidak tahu isinya apa atau tidak dikenal. Seperti itu. Hal tersebut untuk mencegah kesulitan dari pihak bea cukai.
Nah, dimohon untuk mengisi bea cukai sebelum check-in kepulangan di Indonesia. Linknya ada tersebut. Besok di ini bareng-bareng. Ada perhatian dari bea cukai, yaitu barang bawaan yang dikenakan bea cukai untuk masuk ke Indonesia di atas 500 US dollar. Lalu Bapak Ibu selama di bus, para peserta bersama-sama menjaga keamanan barang masing-masing. Apabila dalam bus, jangan meletakkan barang-barang berharga seperti paspor. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, nanti setelah kedatangan kita di Bandara Jeddah, setelah memasuki bis, Bapak dan Ibu akan saya ingatkan untuk mengumpulkan paspor ke saya. Jadi akan saya bawa Bapak Ibu nanti biar tidak tercecer seperti itu. Lalu tidak boleh meletakkan barang-barang berharga seperti paspor, kamera, dan uang di bus. Itu harus dengan kita, dengan tas kecil atau dengan dompet seperti itu ya. Dan juga peserta tidak diperkenankan merokok atau makan di dalam bus. Seperti itu. Diharapkan peserta menjaga kebersihan dalam bus dan tidak mengeluarkan makanan berbau tajam, seperti durian misalnya. Para peserta tidak boleh memisahkan diri kecuali seizin tour leader. Dalam hal ini saya, Bapak Ibu. Jadi kalau dalam rombongan nanti entah di Madinah, entah di Makkah, entah di Turki, nanti tidak boleh memisah rombongan. Bila akan memisah rombongan, nanti akan ada form untuk diisi Bapak Ibu. Seperti perjanjian di atas materai, seperti itu Bapak Ibu. Untuk selengkapnya nanti akan kami jelaskan setelah bertemu. Bila ada kepentingan yang mendesak, mohon hubungi saya langsung seperti itu. Berikut untuk akomodasinya Bapak Ibu, tidak diperkenankan membawa pulang kunci kamar. Jangan sampai lupa untuk menyerahkan ke tour leader pada saat check out seperti itu. Nanti di hotel, baik itu di Madinah, di Mekah maupun di Turki, setiap akan check out dari hotel, itu kunci akan selalu dikumpulkan ke saya dan akan saya taruh di front office seperti itu, di apa namanya, di hotelnya, pihak hotel seperti itu. Karena untuk kehilangan, maka peserta akan dikenakan charge sesuai ketentuan di hotel tersebut. Selain itu, Bapak Ibu juga jangan lupa membawa sandal jepit yang nyaman, boleh. Tidak boleh. Selain itu, untuk barang-barang lainnya seperti sendal, handuk, dan peralatan mandi lainnya pun tidak diperkenankan dibawa pulang. Seperti itu. Jadi barang-barang di hotel tidak boleh dibawa pulang. Untuk check-in, Bapak Ibu, check-in di hotel itu pada umumnya diperkirakan antara pukul 15 sampai 23.30. Karena nanti perjalanan kita itu, kita mengikuti ketentuan maskapai, mengikuti kondisi jalanan saat naik bis seperti itu. Jadi kedatangan kita di hotel itu nanti tidak bisa diprediksi Bapak Ibu. Jadi diperkirakan antara pukul 15 sampai 23. Dan juga nanti walaupun kita sudah sampai hotel, saya mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk sabar menunggu karena rombongan pasti banyak dan pihak hotel juga pasti akan mendahulukan rombongan yang mana sampai dulu akan dilayani untuk proses check-in. Jadi saya mohon Bapak Ibu diharapkan bersabar pada saat proses check-in karena mungkin akan membutuhkan waktu yang sedikit lama. Begitu juga terjadi pada saat check out Bapak Ibu, nanti antara pukul 10 sampai 11 Anda dipersilakan menyelesaikan tagihan pribadi, misalnya ada ekstra dinner, misalnya Bapak Ibu menghendaki makan malam di luar dari jatah-jatah yang diberikan oleh hotel, walaupun sudah diberikan sajian makanan dari pagi, siang, dan juga malam, namun bila Bapak Ibu menghendaki ada ekstra tersebut, silahkan hubungi hotel tersebut untuk request, dan setelah itu pembayarannya juga sebelum check out silahkan diselesaikan dengan pihak hotel seperti itu. Baik Mbak Febi, selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu untuk detailnya, untuk waktu, cuaca, dan juga mata uang. Di Saudi Arabia, perbedaan waktu antara Jakarta dan Arab adalah 4 jam lebih lambat. Sebagai contoh, di Jakarta pukul 12 siang, berarti di Arab baru jam 8 pagi, seperti itu. Jadi lebih cepat Indonesia daripada di Arab Saudi. Sementara di Turki juga sama Bapak Ibu, perbedaannya adalah 4 jam lebih lambat. Contohnya sama, bila di Jakarta sudah pukul 12, di Turki baru jam 8 pagi, seperti itu. Untuk suhu,
suhu rata-rata di negara dan kota-kota yang akan disinggahi. Pada tanggal 10 sampai 13 Oktober, Bapak Ibu, itu di Madinah diperkirakan antara 22 sampai 39. Jadi kalau sejuk-sejuk, saat panas ya lumayan panas. Untuk di Mekah, pada tanggal 14 sampai 18 Oktober, suhu diperkirakan 21 sampai 39. Kalau 21 masih sejuk, untuk 39 sudah lumayan hangat, lumayan panas, Bapak Ibu. Sementara untuk di Istanbul, ini lumayan sejuk karena lagi musim gugur, Bapak Ibu. Sedang musim gugur. Di sana suhu berkisar antara 16 derajat sampai 22 derajat Celcius. Untuk di Istanbul, di ibu kota Turki, Bapak Ibu. Di tanggal 20 Oktober, kita pindah ke kota Bursa. Untuk memulai tur yang di kota Bursa, di sana suhunya antara 17 sampai 23 derajat Celcius. Selanjutnya kita tanggal 21 sampai tanggal 22 Oktober di Kapadokia. Suhunya lumayan ekstrim untuk orang Indonesia ya Bapak Ibu, karena suhu mencapai 6 derajat sampai 20 derajat Celcius. Untuk suhu tertingginya sudah termasuk sejuk, namun suhu rendahnya sangat dingin Bapak Ibu, mendekati 0 derajat Celcius. Selanjutnya untuk hari terakhir sebelum penerbangan pulang di tanggal 23 Oktober di Istanbul itu suhunya sudah lebih turun lagi, yaitu 15 derajat sampai 21 derajat Celcius. Dan kita juga dapat mengakses info suhu setiap harinya di www.aqweather.com. Bapak Ibu bisa diakses di handphone kita masing-masing. Selanjutnya untuk mata uang di negara Arab Saudi adalah real, Bapak Ibu. Nilai tukarnya saat ini adalah 1 SAR Saudi Arabia Real itu 4.400, Bapak Ibu. Kami mohon untuk Bapak Ibu dapat mempersiapkan menukar uang secukupnya saja, karena di Saudi Arabia juga kita tetap dapat menggunakan mata uang rupiah, Bapak Ibu. Tergantung pilihan Bapak Ibu nanti, karena kalau misalnya kita pengen jajan, pengen beli sarung, beli mukena buat oleh-oleh misalnya, buat beli baju, buat beli kacamata misalnya. Oh lupa nggak bawa kacamata, saya beli kacamata di Arab Saudi. Toko-toko di Arab Saudi juga menerima pembayaran dengan mata uang rupiah. Jadi kami serahkan kepada Bapak Ibu untuk menukarkan SAR secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak, karena di sana juga bisa pakai rupiah. Walaupun nilai tukarnya mungkin agak berbeda ya, mungkin bisa lebih murah saat tukar di Indonesia, bisa sama atau bisa lebih mahal seperti itu. Untuk mata uang Turki yaitu lira. Untuk 1 lira saat ini adalah 428 rupiah. Setiap hari bisa naik beberapa poin tergantung kursnya. Seperti itu. Apabila Bapak Ibu membawa lira dari Indonesia, disarankan secukupnya saja. Karena di Turki, Bapak Ibu, selain di Arab dan di Turki, itu penggunaan bahasa Indonesia juga banyak di sana yang bisa berbahasa Indonesia, dan juga kita bisa menggunakan transaksi dengan rupiah. Di Turki bisa dengan rupiah, di Arab juga bisa dengan rupiah. Namun kalau Bapak Ibu bingung, ya udah ditukarkan aja dulu di Indonesia seperti itu, namun secukupnya saja. Bapak Ibu juga dapat melakukan pembayaran dengan ATM ataupun kartu kredit yang berlogo Visa atau Mastercard seperti itu. Nah, saat hendak belanja di toko di Turki, sangat disarankan transaksi menggunakan debit atau kredit yang sudah aktif transaksi internasional. Bapak Ibu yang mempunyai kartu debit atau kredit yang akan digunakan untuk transaksi di luar negeri, bisa menghubungi banknya. Ini sudah bisa belum untuk transaksi di luar negeri seperti itu. Namun biasanya kalau yang logo Visa dan Mastercard sudah bisa untuk kartu kredit. Namun untuk debit beda-beda. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi dari pihak bank yang Bapak Ibu gunakan kartu debitnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu nanti apabila di Turki menghendaki ada optional tour Bapak Ibu. Jadi ini optional tour adalah tour tambahan yang tidak disediakan oleh pihak AM Tour. Jadi tidak masuk ke paket Bapak Ibu. Belum termasuk dalam pembayaran paket umroh dan tour di AM Tour. Seperti naik balon di Turki atau jeep safari dan sebagainya. Sangat disarankan membawa sangat disarankan membawa mata uang USD ataupun euro dari tanah air.
karena di sana kalau di Turki untuk menukarkan ke USD atau euro itu selisihnya lumayan Bapak Ibu. Kalau tadi yang untuk untuk Saudi Arabia real dan juga mata uang Turki itu bisa kita menggunakan rupiah. Tapi untuk transaksi yang opsional tour, untuk tour tambahan seperti hot air balloon dan juga jeep safari, itu kita menggunakan USD, maka kami sarankan Bapak Ibu untuk menukarkan dolar di Indonesia sesuai dengan eh, harga. Nanti ada di bawah, ada eh, penjelasan harganya seperti itu. Untuk ATM di negara-negara tersebut juga menggunakan menerima kartu kredit dan debit dari Indonesia yang ada logonya Visa, Plus, Mastercard, Maestro, Cyrus, dan juga American Express. Namun untuk berlogo GPN, Bapak Ibu nanti bisa dicek untuk ATM yang ada logonya GPN, karena itu hanya milik Indonesia saja, itu tidak bisa digunakan untuk transaksi di luar negeri ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa untuk menarik uang di ATM, belum bisa yang logonya GPN. Jadi mohon dipastikan bahwa logonya adalah Visa atau Mastercard, Maestro, Cyrus, dan American Express, seperti itu. Bapak Ibu mohon perhatian, selanjutnya ini ada jadwal sholat di negara Arab Saudi. Kalau jadwal sholat mungkin kalau dihafalkan agak bingung ya, karena ada beberapa ya. Bapak Ibu nanti bisa ngecek setiap harinya ada, dan juga ada panggilan sholat juga, ada azan, jadi kita juga selalu mendengar. Untuk detailnya mohon dilihat di sini di Madinah. Selanjutnya untuk jadwal sholat di Makkah di bawah kurang lebih sama ya Bapak Ibu seperti di Indonesia, karena walaupun terjadi perbedaan waktu, namun kalau waktu sholat adalah mengikuti jam matahari sehingga jamnya hampir-hampir sama. Subuh jam 5, zuhur jam 12, seperti itu, asar jam 15, maghrib jam 18 gitu. Jadi kalau untuk waktu sholat saya kira tidak perlu terlalu dihafalkan, karena sholat kan ada panggilan azannya seperti itu. Jadi dimanapun kita berada, kita akan tahu seperti itu. Kemudian Bapak Ibu untuk kepentingan komunikasi Bapak Ibu, karena di luar negeri itu kita membutuhkan roaming Bapak Ibu dapat menggunakan handphone. Untuk dapat menggunakan handphone kita harus mendaftarkan roaming sesuai dengan operator masing-masing. Di sini ada ada panduan juga Bapak Ibu, mohon dibaca untuk Telkomsel maupun XL maupun Indosat. Di sini ada. Nanti bagi Bapak Ibu yang memang kesulitan untuk mendaftarkan roaming, bila memang sudah mencoba kok tidak bisa, nanti akan kami bantu di Bandara Jakarta seperti itu. Nanti tinggal mengisi pulsa, tinggal didaftarkan untuk roamingnya seperti itu. Selanjutnya Mbak Febi. Nah ini Bapak Ibu yang untuk Indosat dan juga XL. Caranya sesuai dengan operator masing-masing dan juga biayanya bervariasi. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, karena untuk di luar negeri itu kita colokan listrik. Nah, kita kan butuh untuk mengecas HP ya Bapak Ibu ya, karena apa ya? Penyediaan tegangan itu beda untuk listrik, makanya rancangan colokannya juga beda Bapak Ibu. Kita harus menggunakan colokan yang kompatibel dengan berbagai tegangan dari 100 hingga 240. Jadi seharusnya tidak ada masalah. Masih apa ya, walaupun berbeda tapi masih ada range-nya seperti itu. Sehingga untuk menggunakan peralatan di negara-negara tersebut, sebagian besar komputer laptop secara otomatis multi voltage, desktop mungkin atau mungkin tidak memiliki standar multi voltage manual, boleh untuk membawa alat-alat seperti ini Bapak Ibu, yang yang ditunjukkan dalam gambar. Karena nanti lubangnya itu kemungkinan tidak sama, agar kita bisa mengecharge, kita harus mempunyai universal universal colokan gitu. Jadi bisa digunakan di berbagai negara seperti itu Bapak Ibu. Walaupun mungkin kemarin selama kami di hotel itu ada colokan yang memang sama, tapi daripada berbeda kita lebih baik menyiapkan seperti itu agar kita dapat terus bisa berkomunikasi agar handphone kita tidak mati seperti itu.
Selama perjalanan berhati-hatilah terhadap copet, maling, dan juga penodong. Bapak Ibu, kita walaupun di Madinah, walaupun di Arab Saudi, dan juga di Turki, itu tidak lepas terhadap adanya copet dan juga maling. Dan juga penodong Bapak Ibu, kalau misalnya kita di Makkah nanti saat kita melaksanakan tawaf seperti itu, bila ditawari orang untuk memegang Ka'bah seperti itu, atau saat selesai umroh ditawari untuk menggunting rambut dengan guntingnya dia gitu, mohon berhati-hati, tidak usah diterima karena nanti ada resiko untuk kita ditodong sejumlah uang, dan daripada kita keberatan seperti itu, lebih baik kita tidak usah menerima tawaran tersebut seperti itu. Lalu lintas terutama pada saat menyeberang jalan, hati-hati karena di Makkah itu lumayan padat untuk lalu lintasnya, mobil lalu lalang. Dari perjalanan kita dari hotel ke Masjidil Haram itu memang tidak terlalu jauh Bapak Ibu. Namun lalu lintasnya memang sangat padat. Jadi mohon berhati-hati untuk melihat kanan kirinya seperti itu. Karena terjadi perbedaan ini Bapak Ibu, kanan dan kiri. Kalau kita kan kalau di Indonesia mau nyebrang itu kan lihat kanan dulu ya Bapak Ibu. Karena kendaraan datang dari sebelah kanan kita. Nah, kalau di sana kan beda Bapak Ibu. Di Arab Saudi dan di Turki itu kan dari sebelah dari sebelah kiri datangnya. Jadi kalau misalnya kita mau menyeberang, kita lihatnya ke kiri dulu Bapak Ibu. Beda dengan di Indonesia seperti itu. Jadi jangan salah kita mau menyeberang lihat ke kanan, ternyata kendaraannya dari sebelah kiri gitu. Mohon untuk lebih berhati-hati. Selanjutnya Mbak Feby. Nah, ini referensi daftar perlengkapan umroh plus Turki. Untuk koper 26 inch sesuai dengan paket ya Bapak Ibu dari AM Tour. Bila Bapak Ibu sudah sudah mengambil paket yang memang dengan koper, berarti sudah dapat. Untuk yang belum ya berarti menyiapkan sendiri, dan nanti disarankan atau diwajibkan untuk membeli sarung yang dari AM Tour karena agar seragam dengan yang lain, agar tidak tercecer saat tim handling mengurus koper kita, seperti itu Bapak Ibu. Lalu baju seragam identitas AM yaitu batik, kemudian syal, itu harus dibawa semua Bapak Ibu. Selanjutnya tas lempang, buku doa, kain ihram, dan selanjutnya perlengkapan yang masuk ke koper 26 inch tersebut Bapak Ibu, perlengkapan mandi seperti sabun, sampo, pasta gigi, lotion, dan deterjen secukupnya bila Bapak Ibu ingin mencuci baju di sana. Namun Bapak Ibu kami himbau untuk membawa sabun dan sampo yang berbahan cair atau lotion juga termasuk, itu tidak boleh melebihi 100 mili ya Bapak Ibu ya. Terus kita membawa handuk kecil. Kenapa kita membawa handuk kecil? Karena untuk persiapan. Kadang-kadang Bapak Ibu di hotel Makkah dan Madinah itu karena saking penuhnya Bapak Ibu, nanti kita menunggu dari pihak hotel untuk menyediakan handuk. Nah, kita baru datang, keringetan, kita pengen mandi, tapi kalau handuknya belum ada, tujuannya adalah kita sudah membawa handuk kecil untuk dipergunakan untuk mengeringkan badan setelah mandi seperti itu. Karena kan kita belum tahu dari pihak hotel, takutnya memang lagi persiapan untuk menyiapkan handuk. Ya syukur-syukur kalau handuknya sudah disiapkan di kamar. Tapi kalau dalam proses pembagian nanti kita harus menunggukan, jadi membuang waktu seperti itu. Lalu obat-obatan pribadi seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Selanjutnya sajadah kecil untuk kita sholat, terus sandal jepit, makanan pribadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, masker, hand sanitizer secukupnya, kacamata hitam juga jangan lupa, payung, kalau hanger baju, kalau mau bawa secukupnya, itu masuk ke koper yang besar ya Bapak Ibu, payung kecil juga, gunting juga sebaiknya masuk ke bagasi. Selanjutnya membawa pelembab seperti Vaseline, aloe vera, atau bagi ibu-ibu, bapak-bapak juga pelembab untuk bibir itu penting juga. Selanjutnya untuk perlengkapan musim gugur, itu kita membutuhkan jaket. Nah, itu jaket jangan sampai lupa Bapak Ibu. Tidak perlu yang sangat tebal, yang penting jaketnya lumayan untuk menghangatkan tubuh karena suhunya juga tidak terlalu rendah. Tapi bila Bapak Ibu memang tidak terbiasa dengan hawa dingin, monggo dipersilahkan untuk membawa jaket yang lumayan tebal seperti itu. Selanjutnya long john Bapak Ibu, pakaian musim dingin itu bila diperlukan. Kalau Bapak Ibu memang tidak kuat dengan hawa dingin, sebaiknya menggunakan long john seperti itu.
Selanjutnya kaos kaki dan juga obat-obatan seperti paracetamol, vitamin C, obat batuk pilek, radang. Nah, itu yang paling penting yang biasanya ada kita dari Indonesia suhunya hangat, pindah ke sana dingin. Biasanya entah radang tenggorokan, batuk pilek seperti itu. Dan juga vitamin C juga sangat penting. Kemudian keperluan khusus wanita untuk ibu-ibu yaitu 2 set baju ihram berwarna hitam dan putih. Baju ihramnya seperti baju gamis biasa ya Bu ya. Nanti warna hitam dan warna putih. Biasanya ibu-ibu pengen dress code sama temennya. Oh hari ini kita umrohnya pakai yang hitam, pakai hitam. Nanti pakai yang putih, putih biar sama seperti itu. Lalu 4 set baju gamis muslim untuk harian ke masjid yang digunakan. Dihimbau untuk tidak ketat dan juga tidak transparan atau menerawang. Selanjutnya juga tidak lupa membawa pakaian tidur, manset, kerudung besar, kaos kaki untuk pakaian ihram, selanjutnya mukena dan birgo panjang. Dan juga untuk antisipasi ibu-ibu juga membawa pembalut secukupnya. Walaupun ibu-ibu saya ingatkan, saya menghimbau untuk persiapan agar eh, apa dilakukan penyuntikan ya Bapak Ibu ya, ibu-ibu ya untuk penyuntikan agar tidak tidak mengalami menstruasi begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk dilakukan penyuntikan agar selama ibadah umroh kita lancar dan tidak berhalangan seperti itu. Selanjutnya keperluan khusus pria 4-5 set pakaian harian untuk ke masjid, baju koko dan juga celana kain yang nyaman. Lalu kain ihram minimal 1 set, pakaian tidur, sandal jepit atau sandal gunung yang terlihat tumitnya atau mata kakinya untuk dipakai selama ihram. Karena saat kita ihram itu Bapak, kita harus menggunakan kalau menggunakan sendal harus yang sendalnya tidak menutupi sebagian besar kaki. Tidak boleh pakai sepatu yang menutupi itu nggak boleh. Jadi memakai sendal gunung atau sendal jepit yang kakinya masih terlihat seperti itu. Selanjutnya perlengkapan koper yang kecil Bapak Ibu, yang koper masuk ke kabin atau tas yang masuk ke kabin, yaitu 1 set baju ganti. Itu digunakan, kenapa harus ada 1 set baju ganti Bapak Ibu? Saat kita penerbangan dari Indonesia kan kita menggunakan batik, kita mengenakan batik. Saat tiba di bandara nanti barangkali kita gerah atau basah atau seperti apa gitu, pengen di rest area pengen mandi, pengen ganti, kita mudah untuk mengambil di koper kecil. Karena kan koper besar nanti akan dimasukkan ke bawah Bapak Ibu, ke bagasi bus. Nanti kan susah ngambilnya. Kalau misalnya barang-barang yang sekiranya akan digunakan dalam perjalanan seperti misalnya sikat gigi, sabun muka, itu ditaruh di tas yang kecil agar mudah diambil karena itu akan masuk ke bagasi yang kecil atau tas kecil masuk ke bus sehingga mudah dijangkau agar tidak buka tutup bagasi bis seperti itu. Selanjutnya jaket tipis untuk di pesawat bila diperlukan karena suhu di pesawat lumayan dingin. Bapak-bapak dan ibu dihimbau untuk membawa jaket di tas atau koper kecil yang dimasukkan ke dalam kabin pesawat sehingga mudah dijangkau, mudah diambil. Bapak Ibu juga dipersilahkan untuk membawa Al-Quran, buku doa, dan juga tasbih untuk beribadah dalam pesawat selama perjalanan. Bapak Ibu juga boleh membawa buku catatan untuk mencatat beberapa keperluan. Kalau misalnya Bapak Ibu lupa, seperti itu dicatat biar tidak lupa, atau sesuatu yang akan ditanyakan ke eh, ke pihak tur gitu, misalnya selama ini ngapain dicatat dulu seperti itu. Bapak Ibu juga boleh membawa cemilan, boleh membawa botol minum, karena kalau pas masuk ke bandara kan nggak boleh membawa air banyak Ibu. Itu botolnya dikosongi dulu, kita nanti di ruang tunggu bisa mengambil air untuk minum di penerbangan, walaupun makanan dan minuman juga akan disajikan di dalam pesawat. Selanjutnya Bapak Ibu juga disarankan untuk membawa bantal leher untuk kenyamanan selama di pesawat, bantal leher biar nyaman tidurnya. Selanjutnya pakaian ihram atau kain ihram itu masuk ke dalam koper kabin seperti itu. Barang yang tidak boleh masuk bagasi, power bank dan sejenisnya tadi sudah disinggung di atas. Selanjutnya cairan lebih dari 100 ml tadi juga sudah disinggung, dan benda-benda tajam seperti gunting kuku, alat cukur, pisau lipat dan lain-lain. Selanjutnya Mbak Febi. Untuk catatan penting yaitu
membawa jaket untuk keperluan di dalam pesawat. Tadi sudah diingatkan juga. Power bank dimasukkan ke tas kecil yang dibawa jamaah itu sendiri. Jangan memasukkan power bank ke tas besar yang masuk ke bagasi ya Bapak Ibu, nanti akan merepotkan. Saat di-scan itu nanti akan dibuka, diambil di buka bajunya segala macam, akan meribetkan kita. Jadi power bank masuk ke tas yang menempel dengan kita, tas kecil atau koper kecil seperti itu. Bawalah perlengkapan sesuai dengan keperluan atau kebutuhan jamaah. Nah, bisa disesuaikan ya Pak Ibu ya, sesuai dengan keperluan Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya maksimal berat isi koper adalah 23 kg Bapak Ibu untuk yang masuk ke bagasi. Kalau untuk yang dengan kita koper kecil itu maksimal 7 kilo, jangan sampai lebih Bapak Ibu. Apalagi pas berangkat sudah 23 kilo, terus nanti ini udah 7 kilo, wah di Turki nanti Bapak Ibu misalnya membeli apa segala macam, nah nanti harus ekstra bagasi, akan merepotkan. Jadi kalau bisa membawa secukupnya, diatur sebagaimana sebagaimana keperluan kita, misalnya 15 kilo atau 18 kilo gitu. Kalau pengalaman saya kemarin itu 18 kilo itu sudah banyak banget Bapak Ibu. Jadi kita masih punya masih punya sisa banyak untuk membawa, misalnya kita beli baju atau beli oleh-oleh dari Turki seperti itu. Apabila terjadi kelebihan bagasi, biaya kelebihan bagasi ditanggung jamaah masing-masing. Selain harus membayar sendiri, itu ngurusnya juga nanti agak repot, kayak pindah ke counter sebelahnya sana Bu, untuk membayar dulu kayak gitu, dan itu akan diurus oleh jamaah sendiri-sendiri. Jadi memang untuk keperluan yang pribadi, kelebihan bagasi akan ditanggung oleh jamaah sendiri-sendiri, dan itu harganya sesuai dengan kebijakan maskapai masing-masing ya Bapak Ibu. Disarankan kopernya diberi gembok kecil apabila sandinya lupa seperti itu. Jadi dikasih gembok lagi yang ada kuncinya gitu. Dan kuncinya jangan sampai hilang. Terus disarankan koper tidak dicoret-coret Bapak Ibu karena nanti sudah akan dikasih label dari pihak AM Tour. Jadi dari warna, dari corak itu sudah mewakili, sehingga kami dari pihak handling nanti akan lebih mudah mengidentifikasi barang bawaan ibu-ibu, Bapak Ibu juga. Tanda pengenal koper sudah kami sediakan, nah nanti akan dibagikan pada saat sebelum keberangkatan. Obat-obatan khusus yang dibutuhkan jamaah itu sendiri harap untuk dibawa. Kami menyediakan obat-obat standar Bapak Ibu, namun bila ada obat-obat yang sekiranya memang Bapak Ibu rutin konsumsi, misalnya obat asma atau obat pribadi yang memang tidak disediakan, mohon jangan lupa untuk dibawa Bapak Ibu. Lalu jadwal pemakaian seragam akan kami umumkan lebih lanjut. Dan yang terakhir, cek kembali barang bawaan jamaah sebelum berangkat. Jangan sampai ada yang tertinggal, baik itu kepentingan administrasi maupun barang-barang yang harus dibawa seperti itu. Silahkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya Mbak Febi. Nah, masuk ke itinerary umroh Bapak Ibu, dan itinerary umroh dan juga Turki dari awal tanggal 9 hingga selesai tanggal 23. Kamis tanggal 9 kita kumpul Bapak Ibu, itu kita di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pukul 20 sudah datang untuk diberikan briefing serta doa bersama. Serta Bapak Ibu yang belum memberikan tipping guide Turki dan tipping guide Turki melalui tour leader, bagi yang belum membayar ya Bapak Ibu ya, nanti langsung akan dilanjutkan check-in bagasi. Jadi setelah datang akan saya berikan Bapak Ibu pas datang itu membawa bagasi yang besar, yang kecil juga. Itu yang besar diserahkan ke para handling untuk diberi label tag, kemudian akan diantrikan di check-in. Bapak Ibu duduk kembali untuk menunggu dengan koper yang kecil seperti itu. Bapak Ibu juga akan diberikan makan malam, nasi kotak nanti di bandara sambil menunggu seperti itu. Selanjutnya kita akan check-in. Setelah check-in kita mengikuti arahan antri sesuai dengan bagasi yang sudah ditata. Dengan membawa paspor akan saya bagikan. Selanjutnya setelah check-in akan masuk ke pesawat. Nanti saya akan memastikan
bahwa Bapak Ibu sudah masuk ke pesawat semua. Kalau sudah masuk semua, nanti saya di paling belakang akan masuk ke pesawat. Setelah itu kita penerbangan, pukul 00.40 mulai terbang, dan pukul 6.15 kita tiba di Jeddah. Di situ kita sudah akan dijemput dengan bus pribadi yang disediakan oleh AM Tour, dan juga mutawifnya menjemput. Dan Bapak Ibu setelah keluar dari area bandara itu, Bapak Ibu hanya membawa koper yang di dalam kabin ya Bapak Ibu ya. Untuk koper yang besar yang masuk ke bagasi pesawat nanti akan diurus oleh tim handling yang ada di Jeddah Bapak Ibu. Jadi tidak usah antri di pengambilan bagasi karena nanti sudah akan diurus oleh tim handling seperti itu. Bapak Ibu membawa tas yang koper kecil yang 7 kilo itu langsung menuju bis bersama-sama, kita duduk, nanti kami akan mengurus untuk bagasi yang besarnya Bapak Ibu. Kita setibanya di Madinah menuju ke hotel dengan bus pribadi dan kita akan check-in. Lalu kita akan beristirahat. Karena kita sampai di Madinah itu adalah pagi, Bapak Ibu, kita juga harus menunggu proses check-in. Kita mohon Bapak Ibu untuk bersabar menunggu di lobi ya Bapak Ibu ya, karena kemungkinan rombongannya bukan hanya kita harus menunggu giliran check-in. Jadi kita harus bersabar menunggu sampai kunci diserahkan, seperti itu Bapak Ibu. Dan di Madinah hari itu selain istirahat kita juga dapat memperbanyak ibadah di masjid, seperti itu. Lalu pada hari Sabtu, Bapak Ibu, kita ada acara ziarah kota Madinah. Setelah makan pagi, Bapak Ibu, nanti kan untuk kegiatan akan saya share lewat WA, Bapak Ibu, di malam harinya sebelum. Jadi untuk kegiatan besok akan saya share di malam hari sebelumnya, seperti itu. Jadi hari Sabtu pagi itu setelah kita makan pagi, kita kumpul di lobi untuk melaksanakan City Tour Madinah, Bapak Ibu. Kita akan mengunjungi Masjid Kuba, kita akan tur di kebun kurma, di Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan juga Raudhah. Namun untuk Raudhah, kita mengikuti jadwal yang dari sana ya Bapak Ibu ya, karena kita tidak bisa istilahnya menentukan sendiri untuk kita masuk Raudhah ini aja pagi aja gitu, nggak bisa karena kita harus menunggu dari mutawifnya mengurus jadwal kita bisa masuk ke Raudhah pada hari dan jam berapa seperti itu. Namun kita rencanakan di hari Sabtu, namun untuk waktunya kita mengikuti jadwal yang dari dari sana seperti itu. Peserta mengikuti ziarah di seputaran Masjid Nabawi dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti Makam Baqi, Masjid Abu Bakar, dan juga Masjid Ghamamah. Untuk waktunya nanti tentatif ya Bapak Ibu ya. Jadi itu bukan urutan, yang di atas bukan urutan kita ke Kuba dulu terus kebun kurma Jabal Uhud, tidak. Jadi kita mengikuti ketentuan yang di sana karena sesuai dengan sesuai dengan itin yang disediakan oleh penyedia layanan di situ dari turnya seperti itu. Untuk waktu Raudhah juga menyesuaikan dari jadwal yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Selanjutnya hari Minggu Bapak Ibu, kita memperbanyak ibadah di Madinah, memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi dengan beritikaf atau membaca Al-Quran dan berzikir. Jadi setelah sarapan pagi, Bapak Ibu punya banyak waktu untuk memperbanyak ibadah yang mau memperbanyak sholat, mau sholat dari sholat tahajud, dari sholat subuh, dari sholat duha misalnya, sholat wajib. Di situ kita memperbanyak ibadah Bapak Ibu. Lalu untuk jadwal tahajud bersama dan kajian subuh juga bersifat tentatif, nanti akan ditentukan oleh mutawifnya. Akan diinfokan saat di Arab Saudi nanti, dikoordinir oleh saya sebagai TL dan juga mutawif pendamping. Selanjutnya Mbak Febi untuk hari berikutnya. Karena pada hari Senin itu kita akan berpindah ke Makkah, kita menuju ke Makkah. Sebelum memasuki Tanah Haram, kita akan melaksanakan mikot di Bir Ali. Bir Ali itu adalah tempat untuk mengambil mikot, untuk mengambil niat ibadah umroh. Sebelum kita memasuki Tanah Haram di Makkah itu, nanti kita akan melaksanakan
pengambilan niat seperti itu. Kita akan melaksanakan mikot di Bir Ali. Jadi setelah check out dari Hotel Madinah, kita sudah berpakaian ihram Bapak Ibu. Kita mandi, kita pakai pakaian ihram, lalu kita bersama-sama check out menuju ke bus. Untuk tasnya Bapak Ibu, saat kita check out itu untuk tasnya saya harapkan sudah akan yang tas besar-besar yang bagasi itu sudah dipersiapkan di depan kamar masing-masing Bapak Ibu. Jadi nanti kita hanya membawa tas yang kecil, koper yang kecil yang 7 kilo. Untuk koper yang besarnya mohon disiapkan di depan kamar masing-masing untuk dibawa ke bis. Nanti akan diurus oleh pihak hotelnya, seperti itu. Nanti kita akan perjalanan menuju ke Mekah menggunakan private bus, dan setibanya di Mekah, jamaah check-in hotel dan bersiap melanjutkan serangkaian rukun umroh berikutnya, yaitu tawaf, sa'i, dan tahalul di Masjidil Haram. Seperti itu. Bapak Ibu, saya mohon kesabarannya untuk hotel di Arab Saudi itu kan memang di Makkah itu kan lebih padat daripada di Madinah ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon dengan sangat Bapak Ibu untuk menambah kesabarannya pada saat proses check-in. Nanti pada saat tiba Bapak Ibu mungkin kan merasa capek, merasa lelah, merasa gerah seperti itu. Saya mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu untuk bersabar menunggu di lobi untuk untuk menunggu proses check-in selesai. Lalu kunci diberikan untuk masuk ke kamar masing-masing, dibagi seperti itu. Jadi tolong Bapak Ibu untuk kerjasamanya pada saat sampai di hotel di Mekah jangan jangan terus ini gimana kok lama sekali memberikan kuncinya lah. Karena kita harus menunggu dari pihak hotel antri memberikan kunci kamar dan sebagainya seperti itu. Begitu sampai di hotel di Makkah, Bapak Ibu, kita dapat memperbanyak ibadah di Masjidil Haram dengan beritikaf dan juga membaca Al-Quran dan berzikir. Seperti itu di hari Selasa malam, sepertinya malam Bapak Ibu kita sampainya di situ. Lalu di pagi harinya Bapak Ibu, di hari Rabu, setelah sampai di Makkah itu nanti kita akan pertama melaksanakan ziarah seputaran kota Mekah, yaitu meliputi Jabal Sur, Arafah, Jabal Rahmah, Masjid Namiro, Musdalifah, Mina, dan Jamarot. Selanjutnya peserta mengambil mikot lagi Bapak Ibu untuk melaksanakan umroh yang kedua. Kalau tadi mikot yang pertama kan dilaksanakan dalam perjalanan dari Madinah ke Makkah Bapak Ibu. Terus malamnya kita melaksanakan umroh seperti itu. Sore atau malamnya setelah itu kan melaksanakan umroh. Terus yang ini yang kedua Bapak Ibu. Setelah kita berziarah, kita melaksanakan ziarah di seputaran kota Mekah. Sebelum kita pulang ke hotel itu kita mampir lagi. Kita melaksanakan mikot untuk yang kedua, untuk melaksanakan umroh yang kedua. Namun untuk waktunya kita menyesuaikan kondisi di lapangan ya Bapak Ibu ya. Nanti kita sesuai dengan kondisi di lapangan di sana Bapak Ibu. Untuk urutannya bisa diubah sesuai dengan peraturan di Mekah sana seperti itu. Selanjutnya, setelah umrah selesai, Bapak Ibu juga dapat memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Setelah selesai umrah itu, mungkin Bapak Ibu tidak menghendaki pulang ke hotel dulu, langsung mau sholat wajib, misalnya entah sholat maghrib atau isya, seperti itu. Atau memperbanyak ibadah sunnah, seperti itu. Selanjutnya, untuk hari Kamis, itu kita adalah memperbanyak ibadah di Makkah. Di situ sama kegiatannya Bapak Ibu. Free program yaitu iktikaf, membaca Al-Quran, zikir di Masjidil Haram, karena insya Allah hotelnya tidak terlalu jauh, Bapak Ibu jalan kaki itu tidak capek seperti itu. Kemudian bersiap untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram, yaitu tawaf wada. Setelah itu peserta kembali ke hotel untuk istirahat dan persiapan check out hotel. Tawaf wada adalah tawaf yang dilaksanakan untuk berpamitan Bapak Ibu. Setelah melakukan umroh, sudah selesai, kita melaksanakan tawaf wada untuk berpamitan. Seperti itu. Selanjutnya di hari Jumat, kita akan check out hotel Bapak Ibu. Prosesnya sama ya Bapak Ibu dengan yang lain ya, dengan hotel-hotel lain. Kita menyiapkan bagasi besarnya di depan kamar,
Kita membawa sendiri untuk koper kecil yang 7 kilo, yang koper besar nanti akan dipindahkan dari dari hotel ke dalam bus, akan diurus oleh pihak hotel seperti itu. Kita membawa tas kita yang 7 kilo, check out hotel dan diantar menuju Bandara Jeddah. Kita akan terbang Bapak Ibu dengan menggunakan Saudi Airlines pada pukul 17.20. Penerbangan kurang lebih 3,5 jam menuju Istanbul, Turki. Kita diperkirakan akan mendarat pukul 21 waktu setempat, Bapak Ibu. Kita akan dijemput dengan hotel. Oh ya Bapak Ibu, setelah nanti nyampai di Bandara Jeddah, itu sama prosesnya Bapak Ibu. Kita nanti koper besarnya akan dengan handling, koper kecilnya melekat dengan kita. Selanjutnya kita check-in, masuk pesawat, berangkat. Di Turki Bapak Ibu yang akan menjadi perhatian. Mohon maaf untuk di Turki itu tidak ada handling Bapak Ibu. Nah, itulah mengapa tadi saya sampaikan kita harus membawa itu maksimal barang 2 saja gitu. Satunya koper besar dan satunya koper kecil. Mengapa? Karena untuk di Turki kita tidak ada handling Bapak Ibu. Jadi kita nanti membawa sendiri. Untuk koper besar dan koper kecil itu kita bawa masing-masing Bapak Ibu. Jadi nanti di Turki itu ada troli yang bisa kita gunakan. Nah, troli ini nanti akan disediakan oleh pihak bandara namun berbayar. Namun alhamdulillah untuk kedatangan di Turki eh, dari AM Tour sudah menyediakan untuk troli gratis seperti itu. Sudah dibayarkan oleh pihak tour untuk troli yang kedatangan Bapak Ibu. Jadi nanti kami mohon untuk satu troli digunakan antara 2 sampai 3 koper Bapak Ibu. Nanti akan disediakan. Jadi mohon kerjasamanya untuk Bapak-bapak. Nanti kita bareng-bareng bersama-sama untuk mengumpulkan koper besar untuk dimasukkan ke troli, untuk dinaikkan ke troli bareng-bareng. Misalnya satu troli untuk 3 koper kayak gitu. Yang koper-koper besar masuk troli untuk 3 atau 4 misalnya secukupnya. Nah, didorong bareng-bareng gantian untuk menuju ke bus. Nah, yang untuk koper masing-masing yang 7 kilo dibawa masing-masing seperti itu Bapak Ibu. Nanti bila kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Nah, di situ setelah dijemput oleh pemandu tur yang di sana, kita akan masuk bus, lalu kita akan menuju ke hotel, dilanjutkan check-in di hotel di Istanbul. Nah, prosesnya sama ya Bapak Ibu ya. Untuk di hotel ini yang di Istanbul, kita kemungkinan masuk ke hotel hanya membawa tas yang kecil saja Bapak Ibu. Yang tas besar tetap ditinggal di bagasi bus. Jadi sebisa mungkin saat kita check out dari hotel di Makkah, sebisa mungkin Bapak Ibu menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan di hari pertama di Turki. Karena kita hanya semalam di sini, dari hari Jumat ke Sabtu Bapak Ibu. Kita di Istanbul Golden Hotel ini kan hanya semalam Bapak Ibu. Jadi kita sebisa mungkin menyiapkan barang-barang yang akan digunakan semalam itu di koper kecil. Sehingga tidak perlu untuk mengudal-udal untuk membuka-buka koper yang besar. Karena koper besar sebisa mungkin hanya akan dibes saja Bapak Ibu. Karena kita cuma semalam di Hotel Istanbul Golden ini, kita hanya menggunakan peralatan yang kita sudah taruh di koper kecil, sehingga tidak memberatkan Bapak Ibu untuk membawa koper yang besar ke dalam hotel, nanti masuk lagi ke bus lagi, akan merepotkan sendiri Bapak Ibu. Seperti itu. Setelah istirahat di hari kedua, di hari Sabtu, kita akan melaksanakan perjalanan Bapak Ibu dari Istanbul ke Bursa. Dari kota Istanbul ke kota Bursa. Itu kalau tidak salah mungkin 3 jaman sepertinya kalau nggak salah, atau 4 jam gitu. Setelah sarapan pagi di Hotel Istanbul Golden, kita check out hotel untuk mengunjungi tradisional leather shop, Topkapi Ottoman Palace Complex untuk foto stop, Sultan Ahmed Mosque, Masjid Sultan Ahmed, dan Hagia Sophia Mosque. Kondisional saat waktu sholat, jadi nanti urutannya sesuai dengan kondisi di sana. Kita mengikuti dengan operator tur yang di sana. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya kita juga ke Romain Hippodrome untuk foto stop. Setelah itu kita melaksanakan perjalanan menuju Bursa. Nah, jadi pagi itu setelah kita check out dari hotel, kita tur dulu di kota Istanbul, lalu kita
Selanjutnya melaksanakan perjalanan ke bursa, ke kota bursa. Untuk makan dan segala macam itu kita menyesuaikan ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya makan siang sudah ada di sini misalnya kayak gitu, nanti mengikuti seperti itu. Setelah kita sampai hotel, kita melaksanakan makan malam dan check-in hotel di bursa, yaitu di Anatolia Hotel ini di hari Sabtu malam ya. Nah, setelah itu kita menginap 1 malam lagi, itu sama Bapak Ibu untuk baju, untuk segala perlengkapan mohon dipersiapkan di koper yang kecil. Yang koper besar biar di bis gitu, biar tidak repot membawa kecil dan besar ke hotel cuma semalam nanti bawa ke bis lagi seperti itu. Jadi mohon dipersiapkan dengan matang sebelumnya saat di Mekah gitu. Digunakan yang barang-barang yang sudah digunakan biar di koper besar, barang-barang yang belum dan akan digunakan di koper kecil gitu. Enak. Selanjutnya kita melaksanakan perjalanan dari Bursa ke Kapadokia, Bapak Ibu. Nah, ini yang lumayan jauh, Bapak Ibu. Kita melaksanakan perjalanan menggunakan bus dari Bursa ke Kapadokia ini kita lumayan lama, sekitar 7 atau 8, bahkan 9 jam sesuai dengan kondisi lalu lintas di sana. Nah, setelah sarapan pagi, peserta meeting point di hotel, di lobi ya Bapak Ibu. Kita nanti untuk detailnya selalu akan disampaikan di malam sebelumnya. Mau jam berapa, mau berangkat sarapan jam berapa, untuk masuk bus jam berapa, kita berangkat jam berapa gitu. Bapak Ibu saya harap untuk ketepatan waktunya, karena di sini kita pergi dengan anggota yang lain, dengan orang lain, makanya juga kita harus menghargai waktu agar orang-orang yang sudah Bapak Ibu yang sudah pagi sudah siap, jangan sampai terlalu lama menunggu yang lain gitu. Jadi oh ya karena ini udah waktunya, ayo segera turun sarapan. Terus segera tuh masuk ke bis kayak gitu biar segera dilaksanakan untuk perjalanannya. Setelah kita check out dari hotel itu kita sarapan pagi, check out, kita mengunjungi Turkish Delight Shop untuk berbelanja cemilan khas Turki. Kemudian singgah di Grand Mosque Bursa, kemudian di Green Mosque. Setelah puas, peserta melanjutkan perjalanan menuju Kapadokia selama kurang lebih 7, 8 atau 9 jam. Dilanjutkan check-in di hotel, makan malam, dan selanjutnya istirahat. Nah, selanjutnya untuk hari berikutnya yaitu di Senin pagi Bapak Ibu, kita kan tadi malam sudah check-in di Valley Inn Kapadokia. Nah, di Senin paginya bagi peserta yang menambahkan tur tambahan untuk menaiki balon eh, di Kapadokia dan juga jeep safari, itu peserta pagi-pagi akan dijemput oleh tim yang sudah bersiap menikmati keindahan Kapadokia dari ketinggian menggunakan hot balloon air. Nah, namun jika cuaca memungkinkan, jadi kita mengikuti yang di sana Bapak Ibu, mengikuti ketentuan dari penyedia layanan yang di sana. Kalau memang cuaca memungkinkan ya berarti terbang, kalau tidak berarti mungkin ditunda atau ditiadakan seperti itu. Mengikuti yang di sana Bapak Ibu. Setelah sarapan pagi, peserta meeting point di lobi untuk mengikuti Kapadokia Tour. Peserta akan diajak mengunjungi Turkish Handicraft, Turkish Handicraft and Carpet, and Jewelry Product, lalu tradisional Avanos Pottery Village, dan juga mengunjungi Underground City, itu kota di bawah tanah. Setelahnya peserta juga akan berkunjung ke Gorem Valley, ke Pigeon Valley, dan juga ke Otsar Castle untuk foto stop. Setelah puas berkeliling, peserta kembali ke hotel dan beristirahat. Nah, Bapak Ibu, untuk detail harganya yaitu sudah ada di sini Bapak Ibu. Untuk hot air balloon itu 300 USD Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang menghendaki dimohon untuk menyiapkan 300 USD dari Indonesia karena agar tidak repot untuk melakukan pembayaran saat di sana. Kalau menukar di sana nanti kemungkinan akan lebih mahal Bapak Ibu. Dan juga untuk Jeep Safari 150 USD per peserta. Bapak Ibu bagi yang menghendaki tur tambahan tersebut, yang balon dan juga Jeep itu mohon untuk menghubungi menghubungi Mbak Feby dan juga dapat menghubungi tour leader seperti itu. Selanjutnya di hari Selasa kita berpindah Bapak Ibu. Hari Selasa kita berpindah lagi dari Kapadokia kembali ke Istanbul untuk perjalanan panjang lagi Bapak Ibu seperti yang tadi kita dari Istanbul ke Kapadokia. Bisa 7, 8 atau 9 jam naik bus itu. Setelah sarapan, meeting point di lobi, check out hotel,
Bapak Ibu dapat melanjutkan perjalanan menuju ke Istanbul dan kita mampir ke Salt Lake, Danau Garam, Bapak Ibu. Nanti kita akan melaksanakan makan siang dan juga sholat bila waktunya sudah tiba di situ. Setelah itu juga kita menuju ke Ataruk Mausoleum dan juga melanjutkan perjalanan menuju Istanbul. Sesampainya di hotel, Bapak Ibu check-in dan istirahat. Sama ya Bapak Ibu, untuk proses check-in, mohon bersabar untuk menunggu kunci ya Bapak Ibu ya di hotel. Selanjutnya kita setelah sampai di hotel itu kita tidurnya di Istanbul Gonen Hotel Ibu. Lalu di hari berikutnya, di hari Rabu pagi, setelah makan pagi itu peserta bertemu di lobi dan juga check out hotel. Bapak Ibu dihimbau untuk jangan sampai meninggalkan barang-barang pribadi yang memang akan dibawa. Kecuali memang udah kebanyakan ini mau nggak saya bawa, ya udah ditinggal di hotel nggak apa-apa. Itu barang-barang yang memang sudah tidak dipakai. Misalnya sendal, aku tidak mau bawa sendal jepit ini bawa pulang ke Indonesia soalnya nanti memenuhi bagasi misalnya ya. Tinggal silahkan. Tapi untuk barang-barang yang masih akan digunakan atau masih menjadi milik Bapak Ibu jangan sampai ditinggalkan di hotel karena kita sudah akan meninggalkan Turki Bapak Ibu. Di hari terakhir itu kita akan mengikuti Bosphorus Cruise, yaitu kita menaiki kapal di Selat Bosporus, yaitu selat antara benua Eropa dan juga benua Asia. Karena Turki ini ada di dua benua, Bapak Ibu, antara Eropa dan Asia. Nah, kita nanti akan menaiki kapal di situ, akan menaiki kapal di Bosporus, gitu. Setelah itu peserta akan berbelanja di Spice Bazaar, Photo Stop dan juga Galata Tower dan dilanjutkan berbelanja di Taksim Square. Nah, Bapak Ibu yang yang menghendaki belanja di Taksim Square ini terkenal ya Bapak Ibu ya, terkenal di media sosial. Tempat-tempat yang wajib dikunjungi seperti itu. Taksim Square muncul salah satunya dan juga di Istiqlal Street. Kemudian peserta dilanjutkan menuju Istanbul Airport untuk melakukan penerbangan dari Istanbul menuju Jeddah lagi menggunakan Saudi Airlines. Dengan rute flight tersebut di situ pukul 22.25 dan kita akan sampai di Jakarta pukul 2:20 pagi. Seperti itu. Sebentar. Oh, itu ini. Salah, mohon maaf. Jadi kita terbang dari Turki ke Jeddah dulu Bapak Ibu. Jam 22 sampai pukul 2 pagi ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan menunggu pesawat dari Jeddah yang akan ke Jakarta, yaitu jam 8:30 di pagi hari, Bapak Ibu. Jadi kita akan menunggu pesawat dari pukul 2:30 pagi di Bandara Jeddah. Kita tidak keluar bandara, Bapak Ibu. Kita hanya cukup membawa barang bawaan kita saja, koper yang 7 kilo, yang tas besar sudah akan otomatis dimasukkan ke pesawat yang besar, ke mana namanya, ke bagasi, Bapak Ibu. Selanjutnya peserta melaksanakan penerbangan di Saudi Airlines dengan rute Jeddah Jakarta pada jam 8:35 waktu setempat. Jam 8 pagi ya Bapak Ibu ya. Sampai di Indonesia adalah pukul 22.45 waktu Indonesia Barat atau waktu Jakarta. Setibanya di tanah air, setelah proses imigrasi, Bapak Ibu tidak perlu mengambil bagasi yang besar. Bagasi besar akan diurus oleh handling Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya membawa bagasi yang membawa tas yang dari kabin seperti itu. Setelah bagasi diambil oleh tim handling, kita keluar dengan tas koper 7 kilo kita masing-masing. Setelah declare custom, kita dipersilahkan untuk jangan buru-buru ya Bapak Ibu ya. Kita di situ akan memasuki lobby khusus untuk jamaah yang selesai umroh Bapak Ibu. Kita di situ duduk dulu menunggu untuk dibagikan air zam-zam, karena kan air zam-zam itu ini Bu, kemungkinan kalau misalnya dapat ya Bapak Ibu ya, karena sesuai dengan kebijakan Arab Saudi nanti dapat atau tidaknya seperti itu. Nanti akan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Kalau misalnya dapat air zam-zam ya berarti kita menunggu air zam-zam keluar dari bagasi.
kita juga menunggu tas besar keluar dari bagasi sambil kita duduk menunggu untuk diberikan air sertifikat seperti itu. Kita menunggu di lobi khusus untuk jamaah yang setelah selesai umroh di Bandara Soekarno-Hatta seperti itu. Nanti setelah selesai kita sudah membawa bagasi besar kita, sudah membawa tas yang 7 kilo, sudah membawa sertifikat, sudah semuanya lengkap. Nah, kita sudah selesai Bapak Ibu, kita berpamitan dan kita bisa kembali ke rumah masing-masing. Doanya semoga perjalanan kita dari awal sampai akhir lancar, tiada hambatan suatu apapun. Semoga perjalanan kita membawa kesan dan kenangan yang tak terlupakan bersama AM Tour. Terima kasih atas kepercayaan menggunakan jasa AM Tour dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk note yang paling penting ini Bapak Ibu, itinerary dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya, menyesuaikan kondisi lapangan, menyesuaikan kebijakan pemerintah Indonesia, pemerintah Arab Saudi, dan juga pemerintah Turki yang berlaku saat umroh dan juga tur berlangsung. Jadi ada perubahan-perubahan ITIN, Bapak dan Ibu mohon untuk dapat diterima ya Bapak Ibu ya, karena akan menyesuaikan kondisi lapangan dan juga kebijakan pemerintah setempat. Jadi misalnya, oh seharusnya ke sini dulu, tapi dirubah ke sini dulu demi efektivitas waktu kayak gitu, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah di sana dan juga operator layanan yang di sana seperti itu. Selama program berlangsung, serangkaian kegiatan sudah dikoordinasikan dan ditentukan oleh pihak penyelenggara dengan menyesuaikan kondisi lapangan. Seluruh peserta wajib mentaati regulasi yang berlaku. Apabila di kemudian hari peserta hendak memisahkan diri dari rombongan, wajib konfirmasi ke leader on duty, yaitu saya, dan membuat surat pernyataan sudah kami siapkan serta materai. Nanti tanda tangan di atas materai bila memisahkan diri seperti itu. Umroh plus Turki ini pure 100% tur, adapun itinerary dan sebagainya sudah ditentukan oleh provider setempat. Yang di Arab Saudi ya Arab Saudi, yang di Turki ya di Turki. Yang keempat, tidak dibenarkan peserta untuk membuat kegaduhan selama program berlangsung. Pihak penyelenggara berhak untuk memberi arahan dan penjelasan agar grup tetap kondusif. Apabila tidak ada perubahan, maka penyelenggara berhak untuk mengambil langkah lanjutan terhadap peserta yang tidak mematuhi regulasi tersebut. Jadi Bapak Ibu mohon untuk menjaga ketertiban, untuk menjaga kerukunan di antara Bapak Ibu sekalian, di antara peserta tur, untuk dapat memanage emosi, untuk dapat bersabar, karena kita sedang melaksanakan ibadah umroh ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya optional tuh seperti hot air. Mas Andri? Halo, Mas Andri? Halo, Ya, halo Mas. masuk nggak suaranya? Jelas? Ya, jelas. Tadi sempat terhenti. Oh iya, iya, oke, oke. Sampai mana tadi ya Mbak ya, yang terhenti? Sampai hot air balloon. Hot air balloon. Jadi hot air balloon itu kan 300 USD, untuk Jeep Safari 150 USD, mohon dipersiapkan dari Indonesia. Dan itu pembayarannya harus melalui operator yang disediakan oleh kami sesuai dengan peraturan. Nah, nanti apabila ada peserta yang mengikuti optional tour kok menggunakan operator dari provider lain, mencari lain di sana, itu akan dikenakan biaya penalti sebesar 200 USD per peserta seperti itu, karena itu memang kebijakan dari penyedia tur yang ada di Turki Bapak Ibu. Jadi segala optional tour yang dilakukan harus seizin dari kami Bapak Ibu, kami harus tahu seperti itu dan harus diikuti peraturannya, karena kalau tidak nanti kena penalti begitu. Dan yang terakhir, tipping untuk driver dan guide di Turki bersifat wajib sesuai dengan peraturan. Adapun besarannya sudah ditentukan, ya ini 60 USD per pax dan sudah dimasukkan ke dalam invoice oleh accounting AM Tour and Travel. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita langsung bisa masuk ke sesi tanya jawab ya Mbak Febia berarti ya. Iya, betul. Ya, monggo Bapak Ibu dipersilahkan yang mau mengajukan pertanyaan, ada sesuatu yang belum jelas, boleh ditanyakan, boleh lewat chat kalau malu, atau boleh langsung open mic.
biar lebih jelas seperti itu. Monggo Bapak Ibu, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan bila ada yang kurang jelas. Monggo silakan. Ya, ini sudah ada pertanyaan dari kolom chat ya, Mas Andri. Ya, Izin bertanya, berarti untuk bawa koper ukuran cabin boleh ya? Ya, boleh. Boleh. Jadi memang disarankan cukup membawa dua saja ya Bapak Ibu. Yang satu koper besar yang 23 kilo maksimal, yang satu koper kecil yang maksimal 7 kilo. Itu adalah tujuannya kalau misalnya perlengkapan yang biasa kita gunakan di hotel yang hanya semalam-semalam gitu, kita cukup hanya menurunkan yang 7 kilo. Tidak perlu menurunkan yang di sini. Jadi dipisah barang-barang antara yang akan dipakai semalam di hotel ditaruh di yang 7 kilo, nanti yang dipakai yang lama di hotel yang besar gitu nggak apa-apa. Misalnya kita di Madinah itu kan kita memang harus dikeluarkan karena lama di situ, di Mekah juga lama itu. Nah untuk yang semalam-semalam itu yang di Turki Bapak Ibu, nanti barang-barang yang akan digunakan hanya semalam-semalam dimasukkan ke koper kecil. Dari saat di Mekah itu sudah dipersiapkan gitu loh. Nah, sesuai dengan ketentuan juga hanya dua, Bapak Ibu. Yang 23 kilo masuk ke bagasi, yang 7 kilo masuk ke kabin melekat dengan kita. Nanti dimasukkan ke bagasi atas yang di atas tempat duduk itu, Bapak Ibu. Boleh menggunakan koper kecil itu boleh. Daripada tas, biasanya kalau pengalaman saya pegel ya. Boyoknya pegel kalau membawa ransel 7 kilo gitu. Jadi mending membawa koper seperti itu. Jelas, Bapak Ibu? ya, izin menambahkan Mas Andri. Oh ya, ya Mbak Feby boleh. Untuk ukuran koper cabin maksimal 20 inch ya. Oh ya, betul, betul. Untuk koper kabin maksimal 20 inch. Nah, betul. Kemudian Ya. sekali untuk seperti yang Mas Andri informasikan, untuk di Hmm. Turki silahkan untuk baju-baju yang sudah tidak dipakai, silahkan Hmm. dijadikan satu di koper yang tidak akan diturunkan dari bus. Betul. Untuk yang baju yang akan dipakai saat di Turki, bila Hmm. keluarga silahkan bajunya dijadikan satu di satu koper. Jadinya nanti Betul. koper yang diturunkan tidak semuanya, cukup salah satu saja. Betul Mbak Feby. Ya. Karena Boleh, kalau misalnya nanti apa boleh namanya, ukuran besar juga ya, kalau boleh. sekeluarga. Oh ya, boleh dijadikan satu gitu ya Mbak Feby ya. Misalnya, Ya, oh saat saya keluarga bertiga misalnya, Bapak, Ibu sama anak gitu. Mau bawa koper yang besar aja, oh ya boleh. Berarti nanti tinggal menurunkan satu aja koper besar kayak gitu. Jadi tidak repot Bapak Ibu. Seperti itu. nah, Monggo kemudian Bapak Ibu bila ada pertanyaan. ini ada lagi Mas, berarti tidak perlu Ya. daftar sendiri dari aplikasi Nusuk. Izin saya jawab untuk aplikasi Mm. Nusuk ini. Jadi Bapak Ibu, untuk saat ini kita masih uh, tunggu informasi jadwal masuk Raudhah dari Muasasah ya. Jadi sambil menunggu nantinya jika visa sudah kami share di grup, kita akan Mm. pandu Bapak Ibu semuanya juga untuk mendaftar Raudhah di aplikasi Nusuk. Jadi Ya. nanti kalau sudah dapat dari jadwal dari Muasasa, Bapak Ibu juga bisa dua kali masuknya ke Raudhah menggunakan aplikasi Nusuk tersebut. Insya Ya. Allah semoga dipermudah semuanya ya, Bapak. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Mas Andri, mengenai Ya, Mbak Feby. bawa koper di cabin, bolehkah bawa tas tangan? eh Selain bawa koper kabin, boleh kata boleh bawa tas tangan. Yang jelas jangan terlalu besar sekali. Nanti bisa ditaruh di bawah kursi duduk seperti itu. Jadi kalau misalnya hanya kecil itu tidak akan ditimbangkan. Kalau yang koper dimasukkan ke kabin sudah 7 kilo, biasanya kita masih boleh bawa tas tangan gitu masih boleh, nggak apa-apa, boleh. Ya, selanjutnya, apa bisa laundry di Mekah? Biayanya berapa biasanya? Mbak Feby ada pengalaman laundry di Mekah mungkin? Kebetulan jamaah saya belum ada yang pernah di laundry di Mekah. Oh iya, baik. Kebetulan hotel yang dulu itu ada rooftopnya. Jadi jamaah saya mencuci baju terus boleh memang disediakan apa tempat untuk menjemur gitu. Oh iya. Tapi sepertinya beda ini hotelnya. Iya, Coba Mbak betul Feby. juga, Mas. Mm-mm.
Baik, Bapak Ibu. Jadi untuk di Madinah biasanya itu laundry bisa sama bellboy. Ah, Harganya itu betul. 15 rial per kilonya. Kalau di Mekah, di Grand Al-Masa ini di sekitar hotel biasanya ada juga nanti untuk laundrynya. Misal Bapak Ibu hendak laundry, kadang itu juga dari mutawifnya akan menginformasikan nanti gitu. Ya, ya. Terima kasih Mbak Febi atas jawabannya. Membantu menjawab. Iya. Ya, Ya, monggo Bapak Ibu masih ada kasih. pertanyaan untuk terkait ITIN mungkin atau kebijakan-kebijakan yang sudah disampaikan. Ya, silakan Bapak Pak Ibu. Sandro, Assalamualaikum. Izin bertanya Pak, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Baby. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, maaf? Dengan Bapak Sarkani, Mbak Baby. Oh ya, silakan Bapak. Eh, itu yang izin bertanya terkait dengan kelengkapan paspor tadi. Apakah juga perlu dilampirkan hasil vaksinnya sendiri selain visa? Mohon penjelasannya Pak. Oh ya, baik. Izin saya jawab Mas Andri ya. Iya, Mengenai, ya, ya. baik, Bapak Ibu di sini sudah mengumpulkan paspor semuanya ya. Kemudian PDF hasil vaksin juga sudah dikumpulkan ya. Jadi Iya. dari kami sudah bantu printkan untuk hasil vaksin maupun visanya nanti akan kita satukan di paspor ya Bapak Ibu. Jadi tenang saja, Bapak Ibu tidak perlu Hmm. print masing-masing karena sudah kami siapkan ya Bapak Ibu. Ya, betul. Kemudian untuk di paspornya tenang saja, dari kami tidak akan klip visa maupun hasil vaksinnya, tetapi dikasih paper clip ya, bukan staples tapi paper clip ya. Cuma untuk apa namanya? Menyatukan. Menyatukan saja, bukan di klip Iya, yang sampai merusak paspor itu enggak. Jadi insya ya, Allah paspor Bapak Ibu semuanya aman ya. ya, Seperti itu. betul. Baik, satu lagi boleh Mbak Baby ya? Silakan. Boleh Bapak, boleh. Terkait itu Mbak, yang request sheet-nya itu loh Mbak. Oh, request sheet. Baik, jadi untuk request sheet agar berderet dengan keluarga. Seperti itu ya Pak ya? Iya Bang, ya, 2 sheet itu tadi Mbak. Oh ya, jadi seperti ini. Biasanya kalau sudah daftar jadi satu, itu nanti kode PNR penerbangannya itu sama ya, Bapak Ibu ya. Jadi biasanya otomatis kalau satu keluarga berderet satu kode booking yang sama, itu kadang otomatis apa namanya tempat duduknya sudah berjajar seperti itu, Pak. Nah, pada saat check-in pun kita juga sudah menginformasikan kepada tim bandara agar per keluarga itu dijadikan satu, seperti itu. Oke, kalau gitu. Baik, terima kasih Mbak Feby, Mas Andri. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi siap wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam. Mohon izin menambahkan ya Bapak, nanti apabila kebetulan kok kami sudah mengusahakan untuk jadi satu baris dan ternyata mungkin kursinya beda baris gitu. Nanti boleh disampaikan ke saya atau langsung ke pramugarinya gitu. Biasanya di dalam pesawat setelah proses boarding selesai sudah masuk semua itu Bapak juga bisa melakukan request ke beda pramugarinya seperti itu. Itu cuma jaga-jaga aja misalnya ternyata kok nggak satu baris seperti itu. Bisa. Iya, baik. Terima kasih Mas Andri. Ya, Bapak, sama-sama. Mari untuk pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada Oh, yang ini ada nih. kalau Kalau mau add on, Handama Mbak Feby, silahkan. kapan ya Kak? Baik, Kak Kolpiatus Solia. Untuk kandamah ini kan opsional juga, biasanya itu bisa dilaksanakan pada saat free program. Nah, nanti untuk diskusinya kapan? Bisa on the spot saat di Mekah ya. Itu nanti bisa pada saat setelah umroh pertama atau nanti pada saat setelah umroh kedua kan itu tidak ada agenda apapun. Nah, nanti bisa dilaksanakan di pada saat free program tersebut. Gitu. Iya, Ada ya. betul. Dan biasanya untuk jamaah yang menginginkan untuk add on, untuk berkeliling misalnya ke Khandamah itu bisa langsung menghubungi saya. Nanti saya koordinasikan kepada mutawifnya, Bapak Ibu. Nanti akan akan di arrange sama mutawifnya seperti itu.
Baik, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan yang lain mungkin yang kurang jelas yang akan ditanyakan. Ya, silakan Bapak Ibu yang hendak Mm-mm. bertanya lagi. Sebelum diakhiri, atau mungkin masih malu-malu kalau misalnya memang malu bertanya di grup, boleh nanti japri saya atau japri Mbak Feby, atau juga bisa lewat pesan ini. Bisa Sepertinya lewat grup juga nggak apa-apa ya. ya boleh di grup juga boleh, japri saya boleh, japri Mbak Feby boleh, monggo silahkan. Atau sepertinya penjelasan Mas Andri sudah jelas. Alhamdulillah. Kalau kalau sampai berarti jelas, alhamdulillah. Kalau sudah sampai ke Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Gitu Ibu. Mbak Feby, monggo. Siapa yang mau bertanya? Mungkin saya menambahkan informasi ya, Mas Andri Boleh ya. Mbak Feby, monggo silahkan. Ya, Bapak Ibu, mengenai kunci kamar pada saat di Madinah maupun di Mekah. Itu kan satu kamar bisa berdua, bertiga, berempat maupun berlima. Nah, silahkan untuk kunci kamar itu hanya disediakan satu kunci saja per kamarnya. Jadi, Ya, bagi Bapak Ibu yang keluar kamar paling akhir dari kamar, itu yang bertanggung jawab atas kuncinya. Untuk di Madinah, kunci bisa ditaruh di resepsionis. Biasanya sudah tersedia kotak-kotak itu sesuai dengan nomor lantainya masing-masing. Bisa ditaruh mm, di resepsionis ya. Untuk di Mekah pun tergantung resepsionisnya. Kadang mau dititipin kalau yang di Hotel Grand Al-Masa itu, kadang nggak mau. Nah, itu nanti silakan bisa janjian sama teman sekamarnya, kuncinya ditaruh di mana, ya. disimpan di mana, seperti itu ya, Bapak Ibu. Berkoordinasi dengan teman sekamar ya Mbak Feby ya. Betul, iya Mm, betul. ya, Kemudian satu lagi mengenai botol. Botol minum, silakan Bapak Ibu bisa membawa karena biasanya di kamar hotel Mekah atau Madinah itu nggak dapat air minum ya. Tapi kalau Grand Al-Masa biasanya dapat. Tapi yang di ya. Madinah ini, di Madinah tidak dapat air minum di dalam kamarnya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menyiapkan botol kosong untuk mengambil air minum di hotel maupun di resto hotel maupun di masjid, ambil air Masjid, zam-zam ya, untuk ketersediaan di kamar kamar, masing-masing ya, ya. ya Gitu. Mbak Feby. Iya. Ya Mbak Feby, terima kasih informasinya. Itu kelupaan tadi. Jam terbangnya Mbak Feby sudah tinggi, jadi lebih nempel di otak. Baik, Ya, Bapak Ibu, monggo ada pertanyaan lain sebelum kami tutup. Eh, sorry, apa namanya Mbak Febri sama Mas Andri mau confirm Ya, tadi mungkin aku takut kelewat. oh ya. ya, Berarti boleh. untuk yang roomnya yang apa namanya yang kuat atau untuk 4 orang itu tadi dapat key roomnya berapa ya? Dapat kuncinya per Berapa kamar? itu, Kakak? Berapa maaf? Hanya satu, Oh hanya hanya satu Mbak. satu. Mm-mm, Oh ya oke oke. Berarti mm-mm. tadi yang gantian itu. Ya. Oh ya oke makasih. Iya, iya. Sama-sama. Monggo Bapak Ibu, silahkan kalau malu open mic, silahkan lewat chat juga boleh. Sebelum kami tutup, monggo. Mbak Feby, kira-kira ada yang terlewat nggak ya dari saya? Sepertinya nggak ada ya, Mas ya. Ya, nanti kalau ada sesuatu yang Kalau memang sudah tersampaikan semua ya. iya, insya Allah semoga ya. Nanti Nanti bila Bu, memang ada yang terlewat, ada pertanyaan yang belum terjawab atau alhamdulillah kelewatan, nanti akan ini infokan kan di grup. meetingnya direkam ya, Ya meetingnya direkam, betul nanti sekali. hasilnya juga akan disampaikan di grup seperti itu. Atau mungkin sekarang belum mau tanya apa aku lupa gitu, terus dicatat dulu, oh nanti tanya lewat grup boleh, atau mau lewat WA pribadi ke saya boleh, lewat Mbak Feby juga boleh, monggo silahkan begitu. Ya, nanti pun jika ada informasi yang terlupa dari kami juga mohon maaf. Betul, Nanti akan nanti akan kami disampaikan informasikan di grup ya. selanjutnya. Iya, ya, baik Mbak Feby, mungkin kalau misalnya tidak ada pertanyaan. Ya, baik. Sudah cukup dari Mas Andri atau ada Ini tambahan? ada nih.
Ada ini satu nih. Oh iya, siap. Nah, ketika kita ingin tahajud ke masjid atau sholat sunnah ke masjid, apakah selalu dengan rombongan jamnya atau bisa sendiri ya? Boleh sendiri, Bapak. Jadi nanti kalau program tahajud itu ada yang program tahajud bareng, ada yang program satu kali bareng-bareng dengan mutawifnya ada. Namun bila menghendaki sholat tahajud maupun sholat sunnah, kita memang akan selalu memiliki waktu sendiri juga, Bapak Ibu. Jadi misalnya ini free program karena nggak ada apa namanya city tour ziarah ke masjid ini, ke makam ini misalnya ada free program, kita bisa menghabiskan waktu di masjid untuk sholat tahajud, untuk sholat sunnah. Namun kami juga mengingatkan Bapak Ibu untuk berpandai-pandai mengatur waktu, jangan sampai nanti terlalu capek sehingga justru malah apa namanya akan memberatkan diri sendiri kayak gitu. Boleh tahajud tapi nanti dikasih batasan waktu, misalnya mepet subuh sekalian atau kalau malam sekalian nanti pulang, mohon untuk di manage istirahatnya seperti itu. Jadi bisa Bapak untuk sholat tahajud sendiri seperti itu. Baik. Oh iya, Mas Andri, saya jadi Oh iya, keinget iya boleh. apa namanya ini masalah fisik. Nah, Nah iya, tuh, Bapak Ibu, mumpung untuk masih ada dijaga. waktu ya, mumpung masih ada waktu, silahkan jaga diri masing-masing. Itu kata-kata yang selalu saya ingat dari Mbak Feby. Iya, Jaga diri masing-masing. Mumpung masih ada waktu, silahkan bisa latihan jalan-jalan ya kan Mbak? olahraga. Iya, betul sekali. Iya betul, Bapak Ibu masih ada waktu beberapa hari. Minimal 30 menit ya sehari aja. Jalan kaki, betul. Itu Mbak Feby yang saya ingat dari Mbak Feby. Kemudian, Bapak Ibu, saya mengingatkan juga karena di Turki itu perjalanannya lebih banyak di bus, ya, biar tidak kaget setelah sampai di sana. Mbak, ini kok Mas Andri kok ini di bus terus kita kapan apa namanya ke tempat wisatanya? Nah, Ya, memang seperti itu ya, Bapak Ibu. iya. Di Turki itu Memang jaraknya jauh di Turki. antar kotanya itu minimal 3 jam ya, Mas Andri. Betul, Ada dari sampai Istanbul ke Bursa itu kurang lebih 3 jam. betul, Dari kemudian Bursa ke Kapadokia ya itu ya 7, 8 atau 9 jam ya Mbak Feby ya. ya hampir Tergantung belasan ya kondisi. Mas Iya, Andri hampir karena belasan, kan malah 10 kita jam lebih kayaknya ya. hampir 12 jam karena kan Iya. pasti berhenti juga di rest area. Nanti akan berhenti di rest area untuk Iya. makan atau untuk pergi ke kamar kecil seperti itu. Oh, jadi silahkan Bapak Ibu mohon dijaga kondisinya masing-masing. Nanti pada saat umroh silahkan apa ya boleh apa namanya mau beribadah yang dimaksimalkan ibadahnya sangat boleh sekali. Iya, Namun saran dari kami mohon tetap. tetap bisa mengontrol apa namanya mengontrol diri sendiri, Iya, mengetahui sampai batas mana tubuhnya. kekuatan diri sendiri ya Ah, Mbak Feby ya. betul. Iya, agar Mm-mm. nantinya Bapak Ibu tidak drop seperti itu ya. Betul Mbak Feby. Seperti yang diinformasikan Mas Andri tadi, silahkan Ya, membawa obat-obatan, tapi membawa pun itu semoga jangan sampai dipakai terpakai. obatnya. Amin. 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 Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dari keberangkatan. Amin ya Allah. Amin. Amin. Ya, Seperti monggo Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya bila masih ada sebelum kami tutup. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya, lagi. sepertinya sudah tidak ada. Nanti bisa dilanjutkan untuk bertanya di grup atau lewat Japri ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ya, monggo waktu saya serahkan kepada Mbak Feby. Baik. Baik, Mas Andri, terima kasih Ya, atas waktunya sudah sama-sama Mbak Feby. materi pada sore hari ini dan juga Ya, sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu calon jamaah umroh yang nantinya akan berangkat insya Allah di tanggal 9 sampai dengan saya lupa, 23. 9 sampai Ya, dengan 23 Oktober ya, iya, maaf. 23 Oktober. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam technical meeting pada sore hari ini. Semoga semua informasi yang disampaikan dari Mas Andri maupun dari saya
dapat membantu persiapan ibadah umroh Bapak Ibu semuanya. Kami berdoa Amin. semoga perjalanan nanti diberikan kelancaran, Amin. kesehatan tentunya, serta menjadi ibadah yang mabrur dan makbul. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih Mbak Feby. Terima kasih Bapak Ibu Mari sekalian. kita akhiri acara sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya selaku pembawa acara dan operator, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Mohon izin saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu semua. Mbak Feby, Bapak Ibu semua. Semoga santri Sampai Bapak bertemu Ibu. tanggal 9. Assalamualaikum. Mohon izin saya akhiri.